Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi bersama saya Siti Nadia. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan, yaitu Istana Maimun. Tak lupa saya selalu mendoakan agar kalian dan keluarga sehat serta bahagia selalu ya. Pada video kali ini kita mulai dari perjalanan saya menuju bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Beginilah keadaan jalanan dari rumah saya menuju Istana Maimun. Dan akhirnya kita sampai juga di lokasi, yaitu bangunan bersejarah Istana Maimun. Sedikit sejarah terkait Istana Maimun. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon di Kota Medan. Jalan Brigadir Jenderal Katamso, didesain oleh arsitektur yang bernama Kapten Theodore van Treff, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, yaitu Sultan Maimun al-Rashid. Istana ini mulai dibangun dari tahun 1888 dan selesai dibangun pada tahun 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter kuadrat dan 30 ruangan yang terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bangunan induk. Jika mengunjungi Istana Maimun, tepat di dekat bangunan istana kita akan menemukan satu bangunan kecil yang dalam bahasa Karo disebut kriken. Sebuah bangunan mini yang beratapkan ijuk. Kriken juga berbentuk seperti rumah adat Karo, tetapi bentuknya jauh lebih kecil dan mempunyai 4 sisi. Kriken Istana Maimun dibangun sebagai tempat disimpannya meriam puntung, yang konon katanya meriam puntung ialah jelmaan dari Putri Hijau. Bangunan ini dibangun di sayap kanan istana, dibuat dengan ornamen Karo karena Kesultanan Kerajaan Delhi memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan sebelumnya yang pernah berjaya di Sumatera Timur, yaitu Kerajaan Haru. Meninggalkan banyak bangunan-bangunan bersejarah. Dan di sini saya akan membahas mengenai salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan, yaitu Istana Maimun. Dari sini kita tahu bahwasannya pada zaman dahulu Medan pernah mengalami masa kejayaannya. Berikut kisah tentang Istana Maimun. Hai pecinta Sumut, gimana nih? Udah kepo belum sama dalam Istana Maimun?
Kalau udah, ayo dong capcus. Nah, beginilah isi dalam dari Istana Maimun, yang mana kita dapat melihat benda-benda dari peninggalan Kesultanan Delhi masih sangat terjaga kelestariannya. Baik itu lukisan, foto, desain, singgasana, bangku, dan lain sebagainya. Beralih menuju balkon yang terdapat di sayap kiri Istana Maimun, kita dapat melihat bagaimana keindahan kota Medan dan suasana luar yang sedang menikmati keindahan alam sekitar. Dan di sini kita dapat melihat atap dari Istana Maimun yang berwarna hitam berpadukan dengan warna kuning khas Melayu Delhi. Beralih ke sayap kiri dari bangunan Istana Maimun, sini kita disuguhkan oleh pemandangan dari beberapa keluarga Kesultanan Delhi yang menempati bangunan dari sayap sebelah kiri tersebut. Nah, beralih ke sisi sebelah kanan, di sini juga terdapat beberapa keluarga dari Kesultanan Delhi yang masih menempati Istana Maimun. Di sini terdapat kurang lebih 40 kakak yang menempati beberapa bilik yang ada di Istana Maimun tersebut. Teman-teman, sekarang saya di sini sudah berada dengan seorang narasumber yang bernama siapa ya, Bang? Perkenalkan, nama saya Kak Adrika, saya sebagai local guide di Istana Maimun. Iya, boleh bertanya, Bang? Boleh. Iya, bagaimana silsilah Kesultanan Delhi ini? Oke, kalau untuk kita berbicara tentang kesultanan yang ada di Istana Maimun ini atau di Kesultanan Delhi ini sangat menarik, Kak. Kenapa? Pada saat itu yang dimana raja pertamanya bukan berasal dari Melayu atau Indonesia sendiri, melainkan berasal dari India yang bernama Sri Paduka Tuanku Goca Pahlawan. Beliau melalang buana menyisiri berbagai macam daerah, kemudian beliau mendirikan sebuah kawasan kecil yang dimana kawasan tersebut sebagai tempat tinggal beliau pada saat berada di Sumatera Utara. Kemudian dari beliaulah awal mula daripada berdirinya untuk di Kesultanan Delhi. Kemudian berjalannya waktu untuk Kesultanan Delhi sendiri, Kak, itu telah berpindah di beberapa daerah, 3 daerah kurang lebih, dan inilah daerah yang terakhir yang dimana dulunya berfungsi sebagai tempat fokus ke sistem kepemerintahan seperti itu. Nah, untuk sultannya sendiri itu ada 14 sultan yang diawali oleh Sultan Tuanku Panglima Goca Pahlawan, dan yang sekarang itu adalah Mahmud Arya Lamangiji Perkasa Alamsyah. Seperti itu. Apa sih fakta yang nggak jarang gitu terungkap di sosial media tentang Kesultanan Delhi ini, Bang? Faktanya sangat beragam dan juga banyak ya, Kak. Kenapa? Karena untuk di Kesultanan Delhi sendiri itu dari 1888 sampai sekarang, bahkan sebelum 1888 itu sudah ada sultan, tetapi sampai saat itu baru 14 sultan saja. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di Yogyakarta, itu udah beberapa raja yang udah ibaratnya kayak memimpin lah untuk keseluruhan dari semua Yogyakarta itu sendiri, seperti itu. Sekarang sultan yang masih ada itu sultan yang keberapa ya? Yang ke-14. Nah, kebetulan beliau adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Semarang, yakni di Undip dengan jurusan Teknik Sipil. Ada
nggak naskah peninggalan dari Kesultanan Delhi, Bang? Oke, kalau untuk masalah naskah itu ada, tetapi lebih tepatnya itu disimpan oleh sultannya sendiri, tidak untuk diperlihatkan secara umum. Kalau misalnya untuk peninggalan seperti furniture, bangunan sendiri ataupun alat-alat yang masih dibilang antik itu masih terdapat di Istana Maimunah sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut Abang tentang apa namanya? Mariam Puntung itu gimana ya, Bang? Oke, kalau berbicara budaya Melayu dengan Mariam Puntung sangat ada kaitannya, tetapi itu memiliki banyak versi sendiri, Kak. Nanti kalau kita cerita yang A, nanti versi B ada, versi C ada. Jadi kita nggak bisa mematokkan di satu informasi ataupun cerita yang ada seperti itu. Bang, boleh nggak sih kami tahu sejarah tentang bangunan-bangunannya atau gimana detail-detailnya, Bang, tunjukin? Oke, untuk itu boleh ikuti saya ya. Iya, oke. Itu kita berada di ruangan pertama yang dimana Kak Istana Maimunah ini memiliki 3 ruangan yang dibuka untuk umum. Yang pertama ruang sebagai penyambutan tamu, yang kedua balai rusing yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sebuah acara, dan yang ketiga adalah ruang bagian makan. Nah, di ruang pertama ini kalau kita lihat secara keseluruhan banyak sekali furniture yang masih asli. Contohnya seperti sofa ini masih asli berasal dari Belanda. Kemudian lampu yang di atasnya begitu juga. Sudah. Kemudian ada di bagian belakang kita sebelah sana itu adalah bingkai yang dimana menteri-menteri ataupun jajaran yang pernah bekerja di Kesultanan Delhi ini. Kemudian di belakang kita tepat ini adalah namanya tombak berambu. Tombak berambu sendiri adalah tombak yang digunakan untuk pasukan perang terdepan yang menggunakan satu pasukan khusus. Kenapa demikian warna hitam? Ya, karena beliau adalah para pejuang ataupun pengawal yang memiliki kekuatan magis yang kuat sehingga warnanya berwarna hitam. Yang saya jelaskan tadi, siapakah yang mendirikan Istana Maimun? Ini. Beliau adalah Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah. Beliau mendirikan pada tanggal 26 Agustus 1808 dan kemudian dibantu oleh temannya yang berasal dari Belanda yang bernama Theodor van Earp. Tidak itu juga beliau membangun atau menyisihkan sebagian hartanya untuk membangun daripada Masjid Raya Al-Mashun. Seperti itu. Beralih ke ruangan kedua. Yang saya bilang tadi, ini adalah ruangan yang dimana tempat pembuatan sebuah acara. Nah, di sini juga banyak sekali furniture ataupun barang-barang yang masih asli dari Belanda. Contohnya saja, lantai yang kita pijak ini berasal dari Prancis. Kemudian lampu besarnya, kalau ia besar, kemudian kipas yang warna hitam itu berasal dari Belanda. Kalau putih masuk ke Indonesia. Oke. Nah, sedangkan untuk artikel ataupun bentuk-bentuk yang di atas itu masih asli, belum pernah diganti baik secara garis ataupun warnanya. Jadi yang diganti apa aja ya, Bang? Yang diganti itu hanya warna dasarnya saja, kuning dan hijau. Tuh, kuning dan hijau. Nah, di sini kita bisa lihat terutama paling icon yakni adalah singgasana. Nah, kalau kita tahu singgasananya itu adalah 2 warna, kuning dan juga hijau. Kuning melambangkan apa? Kuning melambangkan kemakmuran ataupun kejayaan untuk tradisi ataupun budaya Melayu. Kemudian yang warna hijau itu melambangkan kebesaran atas Yang Maha Kuasa. Seperti itu, lebih move ke Arabiannya. Nah, mari kita dekat ke singgasananya. Kalau kakak kerah itu ada 7 tingkat. Coba untuk yang rangkap 2 kecil itu jadi 1. Dari bawah coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa demikian? Karena itu adalah sudah menjadi pacuan ataupun acuan yang dimana 7 tingkat itu setara ataupun setara dengan yang namanya sultan ataupun raja. Seperti itu. Nah, di bagian pernak-pernik kanan kirinya itu yang sebelah kanan kita yang seperti mangkok itu digunakan sebagai tempat lilin. Kemudian yang di sebelah kiri kita itu digunakan sebagai tempat penyimpanan air. Seperti itu. Ini di ruangan kedua, yang dimana ruangan di Istana Maimun sendiri memiliki 30 ruangan bagian ataupun kamar, tetapi hanya 3 saja. Yang lainnya kemana? Yang lainnya geser ke sana.
Yang lainnya itu masih ditinggali oleh keluarga sehingga tidak dibuka untuk umum untuk menjaga privasi mereka. Seperti itu. Mari kita lanjut ke belakang. Nah, di belakang ini kita akan memasuki di mana ada lorong yang bagian kanannya itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Kemudian yang di sebelah kirinya itu berfungsi sebagai tempat ruang makan, cuman skalanya itu lebih kecil. Kenapa demikian? Karena digunakan untuk raja dan keluarga. Semakin ke belakang kita akan berada di ruang makan. Nah, jadi ini sebagai tempat ruang makan apabila Sultan itu ada kunjungan baik dari menteri-menterinya sendiri ataupun berasal dari Belanda. Seperti itu. Dan di sini juga masih asli, mejanya bisa disaksikan sebelah sana. Itu masih asli terbuat dari kayu jati dan juga dua lemarinya. Nah, kalau untuk kursi yang di bagian tengah itu hanya replika saja. Ini yang saya jelaskan tadi. Yang saya jelaskan tadi, di sebelah kanan kiri dan juga bagian bawah belakang itu masih ada keluarga yang tinggal. Bisa dilihat ke belakang. Itu masih ada keluarga yang tinggal di sini. Kurang lebih ada 40 kakak. Informasi kepada saya. Oke, kita kembali ke tempat yang tadi pertama kita jumpa ya. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasi yang cukup menarik, apa yang kita tidak tahu dan beberapa hal yang baru kita ketahui terkait Kerajaan Delhi ini. Terima kasih kepada Abang. Iya, ada yang perlu saya sampaikan nih. Nah, buat teman-teman sekalian yang ada di Kota Medan ya khususnya itu, kita ini punya banyak sekali tradisi ataupun budaya yang ada di Sumatera Utara secara globalnya. Nah, tidak hanya Batak saja, bahwasanya ingat Melayu juga ada di Kota Medan di Sumatera Utara. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan itu siapa lagi? Ayo para generasi muda, teman-teman semua, jangan malu akan budaya sendiri. Don't be shy, it's our culture. But we must proud. Seperti itu buat mbaknya dan juga teman-teman lainnya. Be sukses, semoga informasi membantu. Apabila ada kata-kata ataupun informasi yang kurang tepat, mohon dicari kembali. Dan saya mohon maaf, cuma ini saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ya. Boleh ya ditanya-tanya ya. Nah, apa sih tujuannya datang ke Istana Maimun ini? Mempelajari sejarah Melayu di Kota Medan. Apa sih sejarah Istana Maimun yang kalian sudah tahu kurang banyak? Istana Maimun ini juga termasuk dalam kerajaan Islam Melayu di Sumatera Utara. Selain di Tanjung Pura, juga di Tanjung Balai juga ada istana seperti ini juga, tapi sudah dibakar oleh Belanda. Penting nggak sih kita melestarikan budaya Melayu seperti di sana? Penting, karena inilah yang pertama kali sebelum adanya Republik Indonesia, inilah pertama kali yang berkuasa di